Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Pada saat ini, di dalam kabut yang jaraknya 1000 km, berdiri 7 atau 8 kultivator iblis tua, namun tak satu pun dari mereka yang berbicara, dan jejak kengerian di mata mereka menjadi semakin jelas. Para kultivator ini semuanya berada pada tahap pertengahan formasi inti. Mereka biasanya hanya fokus pada kultivasi, apakah itu 3 sekte yang berkuasa ataupun sekte pertarungan jahat. Mereka semua akan berpura-pura sopan kepada orang-orang ini. Jika bukan karena berita munculnya perintah pembunuhan, maka orang-orang ini tidak akan muncul. Seorang pria dengan kulit kemerahan dan dengan ekspresi jahat memandang ke arah Wang Lin. Bola matanya mengecil saat dia berkata perlahan, "Kita harus segera bertindak. Jika ini terus berlanjut, maka pasti akan menarik para kultivator Nesensol. Meskipun tidak ada kultivator Nesensol dalam jarak 100 juta kilometer dari Nandau, namun bagaimana jika berita ini menyebar lebih luas? Begitu seorang kultivator Nesensol tiba, maka kita tidak akan memiliki peluang untuk membunuhnya." Seorang lelaki tua yang melihat Wang Lin dengan niat membunuh lalu berkata perlahan, "Orang ini baru berada pada tahap awal formasi inti, tetapi mengapa dia begitu kuat? Melihat bagaimana iblis tua Sang Kuan Mo bahkan bersedia menjadi muridnya, bahkan jika kita bertindak, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Apalagi dengan pedang terbang itu. Aku belum pernah melihat pedang terbang yang bisa berteleportasi sebelumnya. Pedang itu setidaknya berupa harta karun tingkat Nesensol, atau bahkan harta karun tingkat formasi jiwa. Bukankah kamu melihat 10 mayat yang awalnya diseret di belakang orang itu? Mereka adalah tetua dari sekte pertarungan jahat. Dia membunuh kultivator formasi inti seperti membunuh serangga. Jika kalian masih dipenuhi dengan keserakahan, itu masalah kalian. Aku tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Selamat tinggal." Salah satu kultivator mengamati Wang Lin, matanya dipenuhi ketakutan. Setelah selesai berbicara, dia segera pergi. Para kultivator yang tersisa diam-diam memikirkan sampai salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, "Utusan dari laut dalam akan segera tiba. Aku rela membunuh orang ini demi menyelamatkan tabunganku yang bernilai ratusan tahun. Setelah aku mendapatkan pil budidaya itu, aku akan dapat mencapai tahap akhir formasi inti sehingga dapat melindungi tabunganku." Seorang lelaki tua yang dipenuhi kerutan menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, "Aku juga sama. Hidupku akan berakhir jika aku tidak dapat meningkatkan kekuatanku dalam 10 tahun ke depan. Kali ini, apapun yang terjadi, aku harus mencobanya." Setelah mengatakannya, tubuhnya bergerak seperti kilat menuju tempat Wang Lin berada dan para kultivator lainnya juga mengikutinya. Para kultivator yang tersisa tetap diam, tetapi dengan hati-hati memperhatikan keduanya. Mereka telah memutuskan bahwa jika keduanya menunjukkan peluang menang yang kecil, maka mereka semua akan bertindak. Tetapi jika mereka tidak memiliki peluang sama sekali, maka mereka semua akan pergi. Saat ini, Wang Lin menyingkirkan kultivator formasi inti yang sudah mati dan memegang inti emas di tangannya. Dia memandang para kultivator yang tersebar dan mencibir di dalam hatinya. Dia menampar urat naganya lalu berkata, "Keluar, untuk hari ini kamu bisa melahap sebanyak yang kamu mau." Iblis yang berada di dalam urat naga tidak tahan dengan daya pikat semua makanan lezat di hadapannya. Namun dia tidak berani keluar tanpa perintah Wang Lin. Tetapi setelah mendengar kata-katanya, dia tertawa dan melompat keluar dari dalam tendon naga. Segera dia mengungkapkan wujud aslinya. Dia dengan cepat melompat ke seorang kultivator formasi inti yang melarikan diri. Tubuh kultivator itu bergerak sedikit sebelum akhirnya layu dan menjadi kerangka. Kabut merah keluar dari kepalanya dan dia tertawa.
Rasanya sangat menyenangkan. Aku akhirnya bisa makan sekarang. Jadi aku akan makan sampai kenyang. Wang Lin memandang iblis itu sekilas dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Limuan. Wajah Limuan pucat saat dia menatap iblis sambil menggigit bibir bawahnya. Dia tidak tahu apa itu, tetapi dia ketakutan saat melihat iblis ini muncul. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan dingin menatap iblis itu. Iblis segera pergi dan bergumam di dalam hatinya. Siapa yang mau berada di sampingmu? Semakin jauh kamu berada, maka akan semakin baik. Lebih baik jika aku tidak pernah bertemu denganmu lagi. Dunia ini besar dan betapa nyamannya jika bisa bebas. Tapi bahkan dia sendiri tahu bahwa dia meminta terlalu banyak. Saat dia mengungkapkan senyuman jahat dan hendak melahap seorang kultivator, cahaya keemasan tiba-tiba menembus dada kultivator tersebut. Dia mengutuk dengan keras melihat pemandangan ini. Saat dia hendak melompat ke kultivator lainnya, ada kilatan cahaya keemasan yang datang lagi. Setelah iblis pergi, hati Limuan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia sedikit ragu sebelum menoleh ke Wang Lin dan bertanya. Saat ini tidak ada kultivator lain dalam jarak 100 meter darinya. Semua kultivator yang mati terbungkus oleh urat naga dan terbang di belakangnya seperti jubah. Pertempuran ini menyebabkan nama Wang Lin tersebar ke seluruh wilayah Nandao. Setidaknya saat ini ada 1000 mayat di belakangnya dan menutupi langit. Tanda hukuman merah di atas kepalanya telah berubah dari godaan besar menjadi tanda seorang kultivator yang kuat. Itu adalah iblis, jawab Wang Lin dengan tenang. Sambil menatap dua sinar cahaya yang datang ke arahnya dari jarak lebih dari 1000 km, dia menutup matanya sebentar sebelum berbalik dan pergi. Sang Guanmo, Munan, Mubei, apakah kalian bertiga sudah cukup melihatnya? Suara dingin terdengar di dalam kepala ketiganya. Tubuh Sang Guanmo menggigil saat dia memfokuskan dirinya sekali lagi dan terbang menuju dua kultivator yang menuju ke arah mereka. Hatinya benar-benar kacau saat ini. Meskipun dia tahu Wang Lin kuat, namun dia tidak mengira Wang Lin akan sekuat ini. Mantra kematian sungguh menakutkan. Jika aku tidak mati kali ini, apapun yang terjadi, aku harus mencoba melatihnya. Jika aku memiliki kekuatan ini, aku bisa berjalan menyamping di bagian luar lautan iblis. Sang Guanmo menarik nafas dalam-dalam dan tidak lagi merasa bersalah karena menyerahkan esensi darah jiwanya. Dimanapun mereka berada, yang kuat akan dihormati. Hal ini terutama berlaku di lautan iblis. Sikap Munan dan Mubei menjadi sama dengan sikap Sang Guanmo. Dengan kekuatan yang dimiliki Wang Lin, maka sekte pertarungan jahat tidak akan punya peluang melawannya. Jika mereka ingin hidup, maka mereka harus mengikuti Wang Lin. Keduanya saling memandang sebelum mengatupkan gigi dan segera mengikuti Sang Guanmo. Sang Guanmo memandang salah satu orang lalu tertawa. Pak Tua Ouyang, kita sudah lama tidak bertemu. Jadi mari kita bermesraan sebentar. Dia segera menyentuh pedang di belakang punggungnya. Pedang hitam itu terbang dan menyerang lelaki tua itu. Adapun Mu bersaudara, meskipun mereka berdua adalah kultivator formasi inti tahap awal, namun mereka terbiasa bertarung bersama. Mereka bertarung dalam posisi yang kurang menguntungkan, namun masih mampu bertahan. Tatapan Wang Lin menyapu para kultivator formasi inti yang berjarak 1000 km dan matanya menjadi dingin. Para kultivator yang masih hidup telah melarikan diri ke kejauhan. Mereka semua berharap bisa menumbuhkan sepasang kaki ekstra untuk berlari lebih cepat. Sosok Wang Lin kini telah terukir di hati mereka dan tidak akan pernah hilang. Lelaki tua dengan kulit merah di antara 4 kultivator formasi inti tahap tengah yang tersisa dan menonton dari jarak 1000 km menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan hendak pergi sebelum pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat ada seorang lelaki dan perempuan yang berdiri di 10 kaki di belakangnya.
Dan di atas kepala lelaki itu adalah kata hukuman yang berwarna merah darah. Para kultivator yang tersisa menyadari ada yang salah dan mereka semua mengeluarkan senjatanya seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani bertindak terlebih dahulu. Wang Lin mengamati mereka berempat dan dengan dingin berkata, "Enyahlah." Di antara mereka berempat, hanya lelaki tua yang bersiap untuk pergi dan memperlihatkan ekspresi terima kasih lalu segera pergi. Wajah 3 orang lainnya berubah dari merah menjadi putih saat mereka perlahan mundur. Salah satu dari mereka mendengus dan berkata, "Masalah hari ini." Limuan diam-diam menghela nafas dan berpikir, "Mengapa kamu tidak segera pergi? Apa gunanya mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini?" Benar saja, sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Kemudian alam jinya terbang keluar dan mata kultivator itu segera berubah menjadi merah darah. Dia memegang kepalanya sebelum meledak dengan keras dan inti emas yang berlumuran darah terbang ke tangan Wang Lin. 2 kultivator yang tersisa berbalik dan berlari tanpa sepatah kata pun. Wang Lin menatap keduanya dan dia meninggalkan jejak alam jinya kepada mereka berdua. Pada saat ini, kultivator yang melawan Sang Guanmo dengan cepat mundur. Saat dia melarikan diri, iblis dan pedang kristal tiba-tiba muncul di hadapannya lalu menggeram. "Berhentilah mencuri dariku, yang ini milikku, milikku." Namun dia masih terlambat 1 langkah. Setelah kilatan cahaya keemasan muncul, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di dada kultivator ini. Setelah setengah jam, kultivator yang melawan Mu bersaudara terbunuh di bawah serangan diam-diam dari Sang Guanmo. Wang Lin memasukkan pedang kristal itu ke dalam tubuhnya lagi dan iblis dengan enggan kembali ke tendon naga. "Teruslah memimpin." Suara Wang Lin sangat dingin dan niat membunuhnya sangat menekan mereka. Wang Lin tahu bahwa jika dia ingin memiliki pijakan di sini, maka dia harus memamerkan kekuatannya dan sekte pertarungan jahat adalah tempat terbaik untuk melakukannya. Saat ini, Munan dan Mubai sangat menghormati Wang Lin dari lubuk hati mereka yang paling dalam, terutama Mubai yang menunjukkan rasa hormat tanpa pamrih di matanya saat dia dengan cepat memimpin jalan menuju sekte pertarungan jahat. Sebelum Wang Lin bergerak, ada sejumlah besar tubuh yang bergegas datang dan memancarkan aura membunuh. Namun saat melihat ribuan mayat ini, mereka langsung menjadi ketakutan dan langsung mundur. Tentu saja mereka takut terjebak dalam kekacauan ini. Saat Wang Lin terbang, dia menyesuaikan alam jinya. Setelah semua penggunaan ini, kekuatannya mulai menurun, sehingga dia memutuskan masuk ke dalam kesadarannya dan perlahan-lahan memperbaiki dirinya sendiri. Pada hari kedua, sekte pertarungan jahat muncul di depan mata mereka, dan pada saat ini alam ji Wang Lin telah pulih sepenuhnya. Saat melihat ke arah gunung, puncak gunung telah berubah menjadi bentuk naga. Seolah-olah ada seekor naga yang sedang duduk di puncak gunung. Di atas kepala naga itu berdiri seorang lelaki tua berambut putih. Wajahnya gelap dan menatap Wang Lin dengan dingin. Di udara ada 10 kultivator formasi inti yang melayang dan mereka segera membentuk formasi pedang. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka semua mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Mereka dipenuhi ketakutan dan kekecewaan. 10 kultivator itu membentuk lingkaran dengan 10 pedang terbang terjalin di tengahnya. Pedang-pedang itu bergemerincing saat saling memanggil yang menyebabkan percikan api berterbangan. Orang yang berada di atas kepala naga itu meletakkan tangannya di belakang tubuhnya. Mata naga itu tampak bersinar dan gelombang energi spiritual keluar darinya. Ada 1 kultivator yang berdiri di setiap sisik naga. Dengan kilauan pedang mereka, seakan-akan naga itu hidup. Sang Guanmo memperhatikan sebentar dan berkata, "Formasi naga pertempuran hebat." Mubai dengan cepat menjelaskannya.
Formasi naga pertempuran hebat ini adalah formasi pelindung sekutu dari sekte pertarungan jahat. Rumor mengatakan bahwa hanya kultivator tingkat Nesensol yang dapat menerobosnya, tetapi tidak banyak orang di sekte yang mempercayainya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di area ini yang memiliki formasi itu. Tentu saja Limuan cukup mahir dalam formasi, dan setelah melihatnya sebentar, Limuan tiba-tiba berkata, "Ini bukan formasi, tetapi mantra luar biasa yang mengirimkan jiwa semua orang di naga ke orang di atas kepala naga, sehingga memberikan tingkat kekuatan tertentu." Pada saat ini, orang yang berdiri di atas kepala naga itu berbinar dan dia berteriak, "Rekan yang memiliki tanda hukuman, aku adalah ketua sekte pertarungan jahat, Jie Donglei, dengan 13.562 murid sekte pertarungan jahat. Karena kepala tetua Qian Kun memprovokasimu sehingga kamu membunuhnya. Itu bukanlah masalah besar, tetapi kemudian kamu datang ke sini. Jika kamu memenangkan pertempuran ini, maka seluruh sekte pertarungan jahat akan mendengarkanmu. Tetapi jika kamu kalah, maka jangan salahkan orang tua ini karena meminum pil budidayamu. Apakah kamu berani bertarung?" Suaranya meraung seperti guntur dan menyebar ke seluruh area. Saat ini semua murid berteriak secara bersamaan sehingga menciptakan gelombang suara yang membelah awan di langit. Dimulai dari bagian bawah naga dan dengan cepat berkembang ke atas, lebih dari 10.000 pedang terbang bersinar dan membentuk cincin energi spiritual. Semakin tinggi, semakin padat cincinnya, dan cincin di bagian atas mengeluarkan tekanan yang kuat. Pada saat yang sama, 10 kultivator formasi inti dengan cepat terbang menuju Wang Lin. Wang Lin melepaskan Limuan dan melompat ke depan dengan kilatan merah di matanya. Tubuh 10 kultivator bergetar, mereka tidak berani melangkah maju lagi, dan 10 orang ini telah menggunakan berbagai metode untuk mempelajari kekuatan Wang Lin dalam beberapa hari ini. Jadi ketika mereka melihat Wang Lin menyerang, mereka tidak berani untuk ragu-ragu. Tatapan Wang Lin menyapu mereka sebelum menyeret urat naga di belakangnya, yang menyebabkan ribuan mayat terbanting ke arah naga. Ketika ribuan tubuh bertabrakan dengan naga, mereka menjadi dinding besar kabut merah. Tiba-tiba, seluruh formasi perlindungan dari sekte pertarungan jahat berubah berwarna merah tua. Semua cincin berkumpul pada lelaki tua di kepala naga itu. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya, lalu pakaiannya terkoyak saat dia tiba-tiba bertambah besar beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Energi spiritual yang kuat melonjak seperti gelombang laut dari lelaki tua itu dan mendorongnya langsung dari tahap pertengahan formasi inti ke tahap akhir formasi inti. Kemudian dia terus menerobos mencapai tahap awal Nesensol semu. Jie Donglei meraung saat dia melompat ke udara. Dia menatap dingin ke arah para kultivator formasi inti dan berteriak, "Kecuali sampah, enyahlah!" 10 kultivator formasi inti mengungkapkan ekspresi lega saat mereka dengan cepat pindah ke samping dan kemudian menatap dingin ke arah Wang Lin. Tatapan Jie Donglei tertuju pada Wang Lin, lalu dia menyeringai dan berkata, "Aku telah berhasil mengumpulkan semua informasi tentangmu saat kamu menuju ke sini. Tampaknya orang-orang di bawah tahap Nesensol tidak dapat menyakitimu. Tetapi sekarang, aku memiliki kekuatan seorang kultivator Nesensol. Biarkan aku melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku." Saat mengetahui fakta ini, wajah Limuan menjadi pucat. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan prihatin. Namun ketika dia melihat sedikit rasa jijik di mata Wang Lin, dia menjadi lebih santai karena alasan yang tidak diketahui. Munan dan Mubei diam-diam mengerang. Mereka awalnya mengira Wang Lin pasti akan menang, tetapi sekarang situasinya telah berubah. Apa yang menunggu mereka adalah kemarahan kepala sekte Jie Donglei. Harus dikatakan bahwa sekte pertarungan jahat memiliki metode yang sangat kejam dalam menghadapi pengkhianat. Sementara itu,
Esensi darah jiwa Sang Guanmo ada di tangan Wang Lin. Jadi jika Wang Lin mati, maka dia juga akan mati. Dia diam-diam mengutuk di dalam hatinya ketika mencoba memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Wang Lin mencibir di dalam hatinya saat dia melompat ke depan dan mendarat 30 kaki di depan Jie Donglei sambil dengan dingin menatapnya. Apakah kamu tidak tahu mantra kematian? Biarkan orang tua ini melihat betapa kuatnya mantra kematianmu. Tubuh Jie Donglei menghilang dan muncul kembali lebih dari 300 kaki dari Wang Lin. Saat Jie Donglei menghilang, Wang Lin mundur hingga jaraknya 500 kaki darinya. Jie Donglei menghilang lagi dan Wang Lin mundur sekali lagi hingga jarak 700 kaki. Pada jarak ini, dia mulai berpikir. Jie Donglei mengerutkan kening sambil menatap Wang Lin dan mencibir. Apa artinya ini? Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi bijaksana sebelum dia berkata, "Aku tidak akan bertarung lagi." Setelah mengatakannya, dia terbang ke sisi Limuan dan meraih pinggangnya. Dia pindah ke gunung yang jauhnya 1000 kaki, duduk dan mencibir pada Jie Donglei. Jie Donglei mengerutkan kening lebih keras dan berkata dengan nada berat, "Jika itu masalahnya, maka masalah ini." Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada tepat di depan Wang Lin. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya putih. Cahaya itu berubah menjadi harimau ganas yang menerkam Wang Lin. Di saat yang sama, tangan kanannya melambai dan jaring petir muncul. Jaring itu dengan cepat terbang menuju ke arah Wang Lin. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.